Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayu Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang jenis-jenis pestisida dan juga fungsinya sobat. Nah, karena juga banyak yang belum tahu tentang jenis-jenis pestisida sobat ya. Karena juga saya pernah menemui ada yang menggunakan insektisida untuk menanggulangi hama jamur pada tanaman. Nah, jadi sobat jangan salah beli atau jangan salah pilih untuk menanggulangi hama pada tanaman sobat. Nah, langsung saja kita coba bahas sobat ya, apa saja sih jenis-jenis pestisida itu dan juga fungsinya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobat ya, definisi dari pestisida itu. Jadi, pestisida itu adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak atau membunuh organisme pengganggu seperti hama, penyakit tanaman, gulma, atau hewan yang merusak. Nah, yang pertama itu ada akarisida sobat. Nah, jadi akarisida itu bukan untuk akar sobat ya. Nah, jadi akarisida itu berasal dari kata akari, itu dari bahasa Yunani sobat, yang berarti itu tungau atau kutu. Nah, jadi akarisida itu fungsinya untuk membunuh tungau atau kutu. Contohnya itu ada ini sobat ya, Samit 135 SC. Jadi selain disebut sebagai akarisida juga bisa disebut sebagai insektisida sobat ya, karena kutu atau tungau itu juga termasuk jenis serangga. Nah, untuk beberapa jenis dari bahan aktif akarisida itu ada abamectin, ada juga piridaben, ada juga propargit, dan juga yang lainnya. Selanjutnya ada algisida. Algisida itu berasal dari kata alga, yang dalam bahasa latinnya itu berarti ganggang laut ya sobat. Jadi algasida itu berfungsi untuk melawan algae. Nah, untuk bahan aktif dari algisida ini contohnya ada tembaga sulfat, ada kupersilet, dan juga yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada avisida. Jadi avisida itu berasal dari kata avis, yang dalam bahasa latinnya itu berarti burung. Jadi avisida itu berfungsi untuk membunuh atau zat penolak burung serta pengontrol populasi burung. Nah, untuk contoh bahan aktif dari avisida ini contohnya ada avitrol, ada steriliside, dan juga yang lainnya. Nah, untuk penggunaan avisida kimia ini sangat dibatasi sobat ya di banyak negara karena resiko terhadap lingkungan, manusia, dan juga hewan yang bukan target. Jadi penggunaan metode non-kimia seperti jaring, suara ultrasonik, atau predator palsu lebih dianjurkan daripada menggunakan avisida berbentuk kimia. Selanjutnya ada bakterisida. Jadi bakterisida itu berasal dari kata Latin bacterium atau kata Yunani bakron yang berfungsi untuk menolak atau melawan bakteri. Contohnya itu di sini ada ini sobat ya. Ini baktosin. Jadi beberapa contoh bahan aktif yang digunakan dalam bakterisida itu ada copper hydroxide, ada juga copper sulfat, dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada fungisida. Jadi fungisida itu berasal dari bahasa Latin fungus atau kata Yunani spongos yang berarti jamur. Jadi fungisida itu berfungsi untuk membunuh jamur atau cendawan yang merugikan tanaman. Contohnya itu di sini ada Kopset 77 WP ya sobat. Ini termasuk fungisida. Dan untuk bahan aktif dari fungisida itu ada mancozeb contohnya, ada juga metiram, ada zineb, ada propineb, dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada herbisida. Jadi herbisida itu berasal dari bahasa Latin herba yang berarti tanaman setahun. Jadi herbisida itu berfungsi untuk membunuh gulma atau tumbuhan pengganggu. Contohnya itu di sini ada Roundup. Nah, untuk bahan aktif dari herbisida itu ada macam-macam sobat ya. Contohnya itu ada glifosat, ada juga paraquat, dan juga dikuat, dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada insektisida. Jadi insektisida ini berasal dari bahasa Latin insectum yang berarti potongan, keratan, atau segmen tubuh. Berfungsi untuk membunuh serangga ya sobat. Nah, untuk insektisida itu di sini contohnya ada ini desis. Jadi untuk insektisida itu bahan aktifnya lumayan cukup banyak sobat ya. Contohnya itu di sini ada imidacloprid, ada thiamethoxam, dan juga yang lainnya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada larvisida. Jadi larvisida ini berasal dari bahasa Yunani lar yang berfungsi untuk membunuh ulat atau larva. Nah, untuk bahan aktif dari larvisida itu contohnya ada metopren, ada lufenuron, dan juga yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada molluskisida. Jadi ini berasal dari bahasa Yunani molluscus yang berarti berselubung, tipis, lembek. Nah, ini berfungsi untuk membunuh siput ya sobat ya. Contoh bahan aktifnya itu ada metaldehyde dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada nematisida. Ini berasal dari bahasa Latin nematode atau bahasa Yunani nema yang berarti benang. Ini berfungsi untuk membunuh nematode sobat ya, atau semacam cacing yang hidup di akar. Nah, untuk contoh dari nematisida itu ada ini misalnya ada furadan 3GR. Jadi untuk bahan aktif dari nematisida itu contohnya ada Fenamipos, ada oksami, dan yang lainnya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada ovisida. Jadi ovisida ini berasal dari bahasa Latin ovum yang berarti telur. Jadi ovisida ini berfungsi untuk membunuh telur ya sobat. Contoh bahan aktifnya itu ada piridaben, abamectin, dan juga yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada peduculisida.
Ini berasal dari bahasa Latin pedis yang berarti kutu atau tuma. Ini berfungsi untuk membunuh kutu atau tuma ya sobat ya. Untuk contoh bahan aktifnya itu ada permetrin, ada cypermetrin dan juga yang lainnya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada piscicida. Ini berasal dari bahasa Yunani piscis yang berarti ikan. Ini berfungsi untuk membunuh ikan ya sobat ya. Untuk contoh bahan aktifnya itu ada rotenon, ada potasium dan juga yang lainnya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada rodenticida. Ini berasal dari bahasa Yunani rodera yang berarti pengerat. Nah, ini berfungsi untuk membunuh binatang pengerat seperti tikus ya sobat ya. Contohnya itu di sini ada ini petrokum misalnya. Nah, untuk bahan aktif dari rodenticida itu contohnya ada warfarin dan juga yang lainnya. Untuk yang selanjutnya itu ada predicida. Ini berasal dari bahasa Yunani pradea yang berarti pemangsa. Ini berfungsi untuk membunuh pemangsa atau predator. Selanjutnya ada silvicida. Ini berasal dari bahasa Latin silva yang berarti hutan. Ini berfungsi untuk membunuh pohon ya sobat ya, atau mematikan pohon. Selanjutnya ada termisida. Ini berasal dari bahasa Yunani termes yang berarti serangga pelubang daun. Contohnya itu ada rayap ya sobat ya. Jadi termisida ini berfungsi untuk membunuh rayap. Contohnya itu di sini ada basileum. Jadi untuk bahan aktif dari termisida itu ada imidacloprid, ada thiamethoxam dan juga yang lainnya. Nah itu dia sobat ya jenis-jenis pestisida dan juga fungsinya atau hama sasarannya. Jadi sobat jangan salah beli untuk menanggulangi hama pada tanaman sobat. Jadi jangan sampai salah penggunaannya sobat ya, karena nantinya bisa buang-buang waktu dan juga buang-buang uang untuk membeli pestisida. Jadi pastikan dulu hamanya itu apa dan juga pestisidanya itu apa. Nah mungkin sekian dulu ya sobat ya untuk video kali ini tentang jenis-jenis pestisida dan juga hama sasarannya. Jika di antara sobat ada yang ingin menambahkan, mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar ya sobat ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.